Ya, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Terima kasih telah hadir dalam perkuliahan siang hari ini. Saya izin mengambil alih kelas karena Pak Rinto sedang ada meeting di luar. Sesuai agenda pada hari ini yaitu presentasi oleh kelompok pertama, kelompok 5 ya kalau nggak salah. Kepada pemateri dipersilakan untuk menampilkan materinya dan silakan dimulai presentasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang semua teman-teman. Di sini saya dan Alia Rofifa dari kelompok 5 akan mempresentasikan eh, tugas kami yang berjudul Kerugian Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi pada Sektor Swasta. Next slide. Jadi yang pertama ada latar belakang masalah. Tindak pidana korupsi merupakan penyakit sosial yang telah merajalela di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks ini, korupsi bukan hanya masalah hukum semata, tetapi telah menjadi ancaman nyata terhadap sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Next. Selanjutnya, tindak pidana korupsi ini juga mempunyai dampak yang begitu besar bagi negara dan masyarakat. Salah satunya kerugian finansial dan ekonomi. Dengan kerugian seperti itu, sangat mempengaruhi kualitas pelayanan publik. Kemudian di sisi lain, praktik korupsi juga membuat orang kaya bertambah kaya. Orang miskin menjadi miskin karena program pembangunan tidak berimbas pada masyarakat. Golongan tertentu yang menghindari pajak dengan cara menyuap membuat pendapatan negara berkurang, sehingga alokasi anggaran kesejahteraan sosial, sekolah, rumah sakit, atau jalan misalnya menjadi tidak optimal. Next. Selanjutnya ada pembahasan kerugian akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana korupsi pada sektor swasta. Menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau yang biasa disingkat sebagai UU BPK, kerugian negara atau daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai. Kerugian negara sering diartikan sama dengan kerugian uang negara. Tetapi pengaturan kerugian negara dengan kerugian keuangan negara berbeda. Sesuai dengan yang tertera pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari pasal tersebut merumuskan kerugian keuangan negara menjadi rumusan sebagai berikut. Yang pertama, hilang atau berkurangnya hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang akibat perbuatan sengaja melawan hukum. Dan yang kedua, hilang atau berkurangnya sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum. Selanjutnya, eh, akan dilanjutkan oleh Alia Rufifah. Selanjutnya ada kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi. Korupsi dapat menyebabkan kerugian negara dalam berbagai hal seperti penurunan pendapatan negara dari sektor pajak, yang kedua peningkatan hutang pemerintah, yang ketiga ada penurunan produktivitas, yang keempat ada penurunan kualitas barang dan jasa publik,
Yang keenam ada lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Next. Yang kedua ada kerugian untuk masyarakat. Korupsi dapat menyebabkan kerugian masyarakat dalam berbagai hal seperti meningkatnya kemiskinan, meningkatnya ketimpangan pendapatan, penurunan tingkat kebahagiaan masyarakat, penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. Next. Selanjutnya ada kerugian di sektor swasta. Korupsi di sektor swasta dapat menyebabkan kerugian dalam berbagai hal, seperti kerusakan persaingan yang sehat dan adil di pasar. Kedua, penurunan kualitas dan kendala produk dan layanan. Ketiga, ada ketidakadilan sosial. Keempat, ketidakstabilan politik. Nah, sekian dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan bisa raise hand. Bertanyanya sama seperti kemarin ya, raise hand dulu, baru nanti dipilih sama kelompok, dipersilakan baru bertanya. Baik, kepada Mbak Nurul Atika dipersilakan pertanyaannya. Sebutkan dari kelompok berapa ya, Mbak? Baik, terima kasih Mbak. Saya Nurul Atika dari kelompok fungsi lembaga KPK. Tadi di penjelasan ada menyampaikan tentang peningkatan transparansi dalam mengatasi kerugian negara. Yang ingin saya tanyakan, maksud daripada meningkatkan transparansi dalam mengatasi kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut itu yang seperti apa? Terima kasih. Baik, Mbak, terima kasih. Mungkin pertanyaannya bisa tolong diketik juga ya, Mbak. Selanjutnya ada Mbak Ira Grace, dipersilakan.